Semangat pagi, salam sehat ya buat kita semua. Nah, pembelajaran kali ini kita belajar mengenai diagnosa. Di sini akan kita bahas bagaimana cara membuat lembar diagnosa. Sebelumnya kita bahas materi kita sebelumnya ya. Nah, di tugas kalian kemarin itu mengenai lapisan dermis. Di sini kita bahas ya. Nah, yang pertama itu ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini terbagi atas dua, yaitu ekrin dan apokrin. Nah, kelenjar ekrin ini terdapat pada telapak tangan, telapak kaki dan tidak berbau. Sedangkan apokrin ini terdapat di pangkal paha, ketiak dan sangat berbau. Yang belum mengikuti pembelajaran pertama, tonton video di atas ini ya. Yang berikut adalah kelenjar palit. Nah, kelenjar palit ini sama dengan sebasea ya, atau disebut dengan sebum. Nah, biasanya asal dari jerawat kamu itu dari kelenjar ini. Jadi, kelenjar ini menghasilkan minyak. Yang berikut itu adalah kandung rambut atau disebut juga dengan folikel. Jadi, ini penentu bentuk rambut kita, baik itu lurus, keriting, ikal dan sebagainya. Nah, kalau kulit jangan ini kamu sudah paham ya. Nah, ini adalah sama dengan dermis atau lapisan kedua pada struktur kulit. Nah, kalau yang ini sudah kita bahas ya. Kulit ari ini disebut juga dengan epidermis atau disebut dengan kulit yang paling atas. Kalau pembuluh darah pasti sudah tahu ya. Nah, pembuluh darah itu adalah sistem peredaran di mana mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh kita. Nah, kalau saraf ini itu adalah serat-serat yang menghubungkan organ tubuh kita dengan sistem saraf pusat dan antar bagian sistem saraf dengan lainnya. Sekarang kita akan membahas dengan diagnosa ya. Nah, apa ya itu diagnosa? Diagnosa itu adalah identifikasi mengenai sesuatu dalam perawatan wajah kita nanti. Jadi sebelum kita melakukan perawatan harus didiagnosa dulu ya. Nah, kalau tujuannya itu supaya kita mengetahui kondisi kulit wajah, tangan, tubuh, kuku, dan sebagainya. Nah, ini bisa kamu baca ya tujuan diagnosanya. Nah, sekarang kita masuk untuk membuat lembar diagnosa. Hal yang pertama yang harus kamu perhatikan adalah, nah dari gambar sudah tahu ya, ada kulit berminyak, sensitif dan sebagainya. Nah, yang kita tahu itu harus kita paham mengenai jenis kulit wajah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini kulit normal. Kalau kulit normal adalah kulit yang sangat bersih, bersinar, segar dan sebagainya. Jadi ini kategori yang sangat ideal ya. Nah, kalau kita perhatikan gambar berarti itu adalah jenis kulit kering. Dia tidak bercahaya, kusam dan bersisik halus jika kita gesek. Nah, jika kamu mempunyai kulit wajah yang berjerawat, otomatis kamu sudah termasuk kulit yang berminyak. Karena kulit berminyak itu pori-porinya sangat besar dan kemungkinan akan membuat jerawat menjadi tumbuh di kulit wajah kita. Jika kamu mempunyai kulit ini, berarti kulit kamu sangat sensitif dengan hal-hal kosmetik yang sangat menimbulkan alergi. Jadi dia kelihatan lebih tipis dan kemerah-merahan.
Nah, kalau ini kamu baru dengarkan dan baru tahu. Nah, ini adalah kulit kombinasi. Dari namanya kombinasi berarti ada lebih dari satu jenis kulit. Nah, biasanya ini kita lihat dari lambang T. Kamu perhatikan di gambar, di bagian kening, hidung sampai ke dagu itu berminyak, sedangkan di bagian pipi itu kering. Nah, itu dikatakan kombinasi ya. Hal kedua yang kamu perhatikan yaitu kekencangan kulit. Nah, kalau tonus ini dengan cara ditekan pipi, sedangkan turgor ini dengan cara mencubit pipi pelanggan kita. Tapi jangan terlalu keras ya. Di sini kita lihat masih kencang atau kendur. Nah, yang ketiga pori-pori. Kalau pori-pori ini juga kamu perhatikan, biasanya kalau jerawat itu cenderung lebih besar ya daripada yang kering. Yang keempat itu tentang lipatan dan garis kulit. Nah, biasanya ini kerutan yang ada di wajah pasien kita. Biasanya ada di bagian dahi, antar alis, sekitar mata, mulut, dan di leher. Jadi harus kamu perhatikan ya saat mendiagnosa. Yang kelima itu mengenai kelainan kulit wajah. Nah, yang pertama kita bahas akne. Akne ini disebut juga dengan jerawat. Nah, jerawat ini adalah adanya penyumbatan pada kelenjar palit yang dipecahkan oleh bakteri akne sehingga menjadi asam lemak bebas. Nah, biasanya kelainan ini terdapat pada wajah, bahu, dada, dan punggung. Nah, milium ini merupakan penyumbatan massa sebum yang tidak mempunyai jalan keluar, sehingga dia berwarna putih karena tidak mengalami oksidasi. Tonjolan milium ini harus ditusuk dulu, kemudian isinya dikeluarkan dengan sendok una ya yang sudah disterilkan. Nah, kalau seborrhea ini merupakan produksi minyak yang sangat berlebihan sehingga kulit menjadi sangat berminyak dan mengkilap. Nah, pada kulit ini biasanya sangat banyak timbul jerawat. Cara membersihkannya dengan kosmetik yang dapat menghapus dan menghilangkan kelebihan minyak pada wajah. Rosacea ini menyerupai akne tetapi tidak termasuk golongan akne atau jerawat, hanya merupakan pembendungan darah kulit secara menahun. Biasanya warnanya ini kemerah-merahan. Rosacea ini terjadi karena pencernaan makanan yang kurang lancar atau pajanan sinar matahari yang berlebihan. Nah, freckles ini adalah bintik-bintik hiperpigmentasi pada kulit wajah dan bagian-bagian badan yang terbuka. Biasanya ini berwarna kehitaman ya. Bintik-bintik ini terjadi karena pengaruh sinar ultraviolet matahari. Jadi untuk mencegahnya, hindari kulit terhadap penyinaran langsung oleh matahari ya. Nah, kulit kelainan ini disebut juga dengan lentigo. Lentigo ini adalah bintik-bintik yang berwarna agak kekuning-kuningan sampai sedikit coklat. Bintik ini disebabkan oleh kumpulan sel yang mengandung pigmen di dalam kulit.
Nah, kloasma ataupun melasma ini adalah noda-noda hitam yang lebar yang sering terdapat pada kulit wajah. Nah, kloasma ini terdapat dua jenis, yaitu kloasma gravidarum. Nah, ini terjadi dan disebabkan oleh pengaruh kehamilan. Nah, yang kedua itu kloasma uterium. Ini adalah noda-noda hiperpigmen yang lebar pada kulit yang disebabkan oleh penyakit rahim, yang dapat juga terjadi pada orang yang tidak hamil. Yang terakhir ada leukoderma ataupun vitiligo. Ini merupakan bercak hipopigmentasi pada kulit karena bagian itu tidak ada atau kurang pigmen, biasanya berwarna putih yang lebar. Nah, biasanya ini cenderung yang disebabkan dari genetik atau diturun-temurunkan. Nah, diagnosa terakhir itu adalah rencana perawatan. Nah, ini kamu isi dengan sesuai kulit wajah pasien kamu, mulai dari pembersihan sampai di kosmetika. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.